Lagi ya, jadi kalaupun ada usulan untuk menutup, tidak berarti harus mengorbankan para santri, para pelajar, para mahasiswa yang ada. Itu juga harus diselamatkan gitu ya. Adapun kenapa ada alternatif usulan menutup, karena dengan pertimbangan begitu kuatnya pengaruh Panji Gumilang terhadap seluruh ya pengurus, para dosen, para guru yang ada di Al-Zaitun itu. Yang kami maksud adalah pengaruh pemahaman keagamaan yang nyelenehnya itu. Jadi nanti kalaupun harus ada alternatif ditutup berarti pertama mengganti ya, mengganti kalau mungkin nama juga harus diganti, kemudian mengganti para pengurus ya. Kalau perlu para dosen, para guru yang sudah terpapar jauh dengan pemahaman yang nyeleneh itu. Nah, karena itulah makanya alternatif adanya caretaker itu memang bagus, tapi itu juga harus menyeluruh juga. Karena saya katakan tadi, di struktur yayasan, Panji Gumilang itu Dewan Pembina, sedangkan ketua hariannya, ketua pelaksana harian itu adalah anaknya sendiri, yaitu Imam Prawoto. Nah, kemudian di posisi-posisi strategis yang lainnya itu tindak pidana hukumnya sedang diproses. Dua, ada 7.000 siswa yang harus dipikirkan solusinya. Nah, kalau solusinya bubarkan, terus mereka kemana? Kan nggak bisa main tutup aja. Maka sekarang masih dibahas, jika nanti berubah nama misalkan, diambil manajemennya oleh Kementerian Agama, masih dipikir. Jadi bukan tidak atau belum, masih dalam proses bagaimana memberi solusi terbaik kepada ribuan santri yang harus tetap diberi hak untuk belajar. Dilema pemerintah usut kasus Al-Zaitun, diminta hati-hati sikapi kontroversi. Dikutip dari suara.com, pemerintah kini menghadapi situasi bak buah si malakama dalam mengusut kasus pondok pesantren atau Ponpes Al-Zaitun. Pemerintah dilanda dilema lantaran dinilai harus berhati-hati menyikapi kontroversi Al-Zaitun meski banyak pihak yang melayangkan tuntutan agar pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang dipenjarakan dan Ponpesnya ditutup. Tuntutan tersebut muncul dari segelintir tokoh umat muslim seperti pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan hingga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mereka menilai Panji Gumilang harus diseret ke meja hijau lantaran melakukan penistaan agama. Adapun Ponpes besutan Panji tersebut sempat bikin gaduh atas beberapa ajarannya seperti mencampur barisan sholat Idul Fitri antara laki-laki dan perempuan. Kekinian Bareskrim Polri berencana untuk memeriksa Panji atas dugaan penistaan agama. Kendati pemerintah diminta tegas terhadap Al-Zaitun, tak sedikit pihak yang meminta pemerintah untuk tak serampangan. Akademisi lihat sisi positif Ponpes Al-Zaitun, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Muhlisin, meminta agar pemerintah berpikir dua kali untuk menuruti tuntutan yang dilayangkan oleh segelintir masyarakat terhadap Al-Zaitun tersebut. Pasalnya, Muhlisin menilai bahwa realita di Al-Zaitun tak seperti yang digambarkan oleh masyarakat. Muhlisin kalau menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Al-Zaitun di tengah diskriminasi dan kriminalisasi, Kamis 20 Juli 2023, menilai tudingan yang dilayangkan oleh Al-Zaitun seperti melalui kontroversi publik tidak benar adanya. Muhlisin mengutarakan bahwa rekan-rekannya datang di Al-Zaitun dan disuguhi dengan fenomena yang unik, yakni Ponpes tersebut mengajarkan hak asasi manusia atau HAM sejak usia pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mahfud MD meminta pemerintah selamatkan Al-Zaitun. Tak jauh berbeda dengan Muhlisin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyarankan agar pemerintah mengambil langkah menyelamatkan Al-Zaitun. Mahfud menegaskan bahwa alih-alih menutup Al-Zaitun, pemerintah lebih baik menyelamatkan Ponpes tersebut dari ajaran-ajaran menyimpang. Mahfud menilai bahwa Al-Zaitun merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menurutnya produknya sangat bagus, yakni menghasilkan alumni yang cerdas. Mahfud berjanji pemerintah akan menyelamatkan para sivitas akademisi Al-Zaitun dari ajaran-ajaran